ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Cita-cita dan mentalitas yang rendah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Dikatakan di kitab ini, rendah cita-cita adalah perilaku yang buruk, sikap yang lemah, dan akhlak yang tidak terpuji dan perbuatan yang memalukan. Ia tidak layak bagi para pemilik keutamaan serta tidak pantas melekat pada diri orang-orang yang mulia dan bijak. Karena tinggi rendahnya martabat manusia tergantung pada tinggi rendahnya cita-cita dan mentalitasnya. Oleh sebab itu, orang yang cita-citanya rendah tidak berharga dan tidak memiliki kemuliaan. Iya. Dan kalau kita lihat orang nggak punya cita-cita, hobinya ngapain? Di sini disebutkan, sebab hobinya hanya melakukan sesuatu yang tidak berguna. Lebih senang bersantai, cenderung bersikap statis. Statis itu apa, ikhwan? Gitu-gitu aja. Statis gitu. Udah nggak ada problem, gitu-gitu aja hidupnya. Malas meraih kemuliaan, menyukai urusan-urusan sepele, urusan sepele gitu loh. Apa yang dimaksud urusan sepele? Urusan sepele mungkin maksudnya adalah apa yang tidak menguntungkan dunia maupun akhirat antum gitu loh. Dan di antara urusan sepele yang sekarang itu banyak kita terjangkit padanya adalah ngelihat video-video di Facebook yang gak ada faedahnya. Kan kalau di Facebook kan kalau kita buka video ini, nanti kan selesai lanjut ke video lain dengan sendiri gitu. Mungkin video prank, mungkin kalau nonton sekali-kali prank mungkin gak masalah, tapi berlanjut ke video lainnya yang tidak ada faedahnya. Atau video-video TikTok atau Instagram yang perempuan cuman perempuan ngelirik gini doang di videoin. Perempuan ngelirik gini doang di videoin tuh. 3 detik, 4 detik. Lel, apa nih? Gitu kan? Kemudian diulang. Atau video-video bumerang. Gimana? Video bumerang tuh gimana? Gerak, balik. Ini apa sih? Kayak gitu apa? Gitu. Manfaat dunia nggak ada, manfaat akhirat apalagi? Maka kalau hobi kepoin video bumerang, video-video yang perempuan kayak tadi tuh ngapain? Perempuan cuman ngelirik gini doang, terus senyum, terus joget-joget. Ini apaan kayak gini tuh kan? Perempuan lagi pakai jilbab lebar, enggak terlalu lebar tapinya. Oh, pakai jilbab lebar, naudzubillah. Ya. Ngapain ya Allah? Itu kan apa ya? Sangat sepele bahkan dosa gitu loh. Serta tergila-gila terhadap hal-hal yang memalukan. Kayak gimana tergila-gila terhadap hal-hal yang memalukan? Putra kayak gimana? Kayak gimana yang biasa antum lakukan kayak gimana? Tergila-gila pada hal yang memalukan. Nonton porno misalnya, ya tercandukan akan hal itu, kan memalukan. Ya, atau nonton yang tadi sebenarnya memalukan, yang tadi yang kita sebut yang joget-joget itu perempuan itu. Pikirannya cuma berkisar pada makanan dan pakaian. Makanan dan pakaian. Oke, berarti ini mungkin yang suka atau hobi belanja online atau suka mengamati online bisnis atau toko online aja gitu loh. Dan ajaibnya hanya mengamati, dia bukan pedagang, dia tidak sedang dalam menjajaki harga-harga untuk dia tahu harga supaya bisa dagang, enggak. Artinya enggak ada dunia, enggak dapat, akhirat enggak dapat. Beli pun enggak.
Dan ini banyak. Dulu ada koran isinya handphone doang. Apa namanya? Pos kota. Hah? Namanya katalog namanya. Perasaan bukan katalog namanya. Selular apa? Ini Dhalmudil ini. Yang ini. Koran dari awal sampai akhir tuh tentang hah? Iklan kecil. Bukan iklan, Pak. Ini satu majalah atau koran ini dari awal sampai akhir tuh tentang handphone semua. Hah? Iya, semua. Itu Anda punya teman yang rajin baca itu waktu kuliah. Dan dia bukan pedagang. Dia cuma suka handphone aja, berharap suatu saat pengen beli. Padahal handphonenya itu aja dari lo. Karena nggak punya duit kan, namanya mahasiswa. Lipia lagi. Yang rata-rata cuman apa? Ngandelin mukafaah, nggak mau kerja. Iya udah. Dia baca itu. Apain baca kayak gitu ya? Coba dunia dapat nggak? Nggak dapat. Wasting time. Ini yang disebut apa? Pikirannya cuma berkisar pada makanan pakaian. Dan semisalnya gitu. Yang seperti handphone. Nah kalau misalnya antum melakukan misalnya. Antum hobi. Bukan hobi. Antum suka baca majalah Trubus. Majalah Trubus, tahu majalah Trubus? Tanaman kan, dari awal sampai akhir itu tanaman doang tuh. Ya. Tapi antum sekaligus juga memelihara tanaman. Ini hobi yang mubah, boleh, nggak masalah. Tapi kalau antum tanaman nggak punya, so hobi baca Trubus, kebat-kebet, cakep ya, udah gitu doang. Jualan enggak, hobi bukan, terus ngapain? Udah baca doang, ngisi waktu. Killing time, membunuh waktu. Ya antum membunuh waktu, antum yang terbunuh dengannya. Kemudian juga kebutuhan pokok untuk kehidupan siang dan makannya. Cuman itu dong. Pikirannya tuh cuman makan. Ya. Pakaian. Meraih kemuliaan dan kesempurnaan sama sekali tidak tersirat dalam benaknya, bahkan tidak pernah dikhayalkannya. Bos madu yang kita kenal, kalau antum perhatian, dari kajian sejak bulan berapa sampai sekarang, bajunya itu-itu aja. Kalau hadiri kajiannya kan, ya nggak, antum sadarin nggak? Antum sadarin nggak, Kin? Bajunya itu-itu doang, bos kita. Bos madu kita. Madu hakiki ya, bukan madu majazi. Cuman, ya kan? Warna coklat itu aja. Tapi beliau bos. Iya. Kita nggak ada apa-apanya. Antum ditampar sama duitnya, kelepek antum. Artinya orang-orang yang Masya Allah itu kadang-kadang malah justru nggak mikirin makanan, nggak mikirin pakaian. Tapi orang-orang yang rendahan, nggak punya ilmu, nggak punya apa, itu kebanyakan mikirin makanan atau pakaian. Kalau dikontekskan di sini kita. Ya kayak misalnya sarung BHS. Yang justru yang anak-anak punya muamalah dengan banyak dari teman-teman aswaja. Yang suka BHS, yang suka jual BHS. Dan kalau kita lihat rata-rata santri-santri yang tergila-gila dengan sarung BHS itu nggak punya prestasi. Yang cuman pengen tampil supaya dianggap, supaya diundang. Justru yang rata punya prestasi, sarungnya biasa. Dan matanya sayu. Nggak tahu disuntik apa sama kiainya tuh. Rajin, baik. Iya. Kalau antum lihat di Instagram tentang santri gitu, rata-rata yang selfie-selfiean, itu yang bahlul-bahlul tuh rata-rata. Yang juhal rata-rata. Yang pinter-pinternya, ya kayak Putra ini penampakannya kayak gitu, nggak memuaskan. Ya seperti itu. Tapi yang grace, yang kinclong itu malah justru yang bahlul, beneran yang bahlul rata-rata. Banyak selfie, banyak yang bahlul rata-rata. Dan itu memang mungkin antum punya pengalaman lebih lah. Rata-rata justru yang berprestasi itu yang nggak mentereng, nggak kinclong, nggak apa nggak. Ya. Demikian beberapa ciri mentalitas yang rendah. Cuman diaksesoris saja.
aksesorisnya ditonjolkan, esensinya nggak ada isi, ya. Dan demikianlah di antara sifat orang yang bermentalitas rendah. Sifat-sifat itulah yang membuat pemiliknya menjadi sasaran kecaman dan objek cercaan. Maka amat tercelalah ucapan Imrul Qais. Imrul Qais itu syair. Ini tercela perkataannya tapi ya. Kami punya banyak kambing yang digiring. Tanduk kebesarannya bagaikan tongkat. Mereka penuhi rumah kami dengan keju dan lemak. Kenyang dari makanan dan minuman membuatmu berkecukupan. Ini dicela. Dicela. Kami punya banyak kambing yang digiring. Tanduk kebesarannya bagaikan tongkat. Maksudnya besar-besar kambing kami. Mereka penuhi rumah kami dengan keju dan lemak. Kenyang kami. Jadi hidup seperti ini cuman hidup rafahiyah seperti ini. Rafahiyah itu apa? Semacam bermegah-megah, bermewah-mewah belaka gitu loh. Enak-enakan doang gitu loh. Ya, ini tercela. Perkataan Torfah bin Al-Abad berikut ini juga tercela. Dalam diwan Torfah bin Abad. Jika bukan karena 3 hal yang tak terpisahkan dari kehidupan pemuda, demi keberuntunganmu, yaitu wa jiddika, sumpah, demi keberuntunganmu, aku tidak peduli kapan para penjengukku kan bangkit. Ya. Kapan para penjengukku kan bangkit. 3 hal itu adalah Tiga hal itu adalah, aku dului para wanita pencela itu minum khamar. Ya kapan saja ditambah air, pasti ia akan berbuih. Aku berbalik untuk menolong orang yang ketakutan dan kebingungan saat memanggil kuda. Bagikan sidil adha yang kamu bangunkan yang menghampiri air. Dan aku habiskan hari yang mendung untuk bersenang-senang. Dan mendung ini sendiri kagum atas wanita berparas cantik dan berakhlak mulia di dalam tenda. Lihat ya ikhwan, di sini apa ya? Jauh sekali dari bagaimana Islam sebenarnya. Khamar, gitu kan? Wanita, kemudian bersenang-senang. Masya Allah. Ini kan di surga aja lah gitu. Di dunia berjuang-juang gitu ya. Torfah menyatakan, jika bukan karena sangat menyukai ketiga kesenangan dunawi, niscaya aku tidak peduli kapan orang-orang yang menjengukku akan pergi karena telah berputus asa terhadap hidupku. Coba pahami baik-baik. Jika bukan karena menyukai 3 kesenangan duniawi, niscaya aku tidak peduli kapan orang-orang yang menjengukku akan pergi karena telah berputus asa terhadap hidupku. Jadi seolah-olah lagi sakit. Ya, ini misalnya Torfa lagi sakit. Nah, karena namanya lagi sakit bakal ada yang ngejenguk nih. Niscaya aku tidak peduli kapan orang menjengukku akan pergi karena telah berputus asa terhadap hidupku. Ya. Artinya gini. Lagi sakit. Orang-orang ngejenguk. Orang ngejenguk kalau misalnya menjenguk dan melihat ada harapan sembuh, orang yang ngejenguk bakal betah ngejenguk gitu loh, bakal ayo motivasiin kan. Tapi orang kalau ngejenguk dan melihat pihak yang dijenguk ini nggak ada harapan sembuh, nggak ada harapan sembuh, putus asa terhadap hidupnya, nih sinilah bentar lagi nih mati nih. Biasanya yang penjenguk ini nggak betah, maksudnya nggak betah. Untuk apa lama-lama di sini, kan bentar lagi mati dia. Udah kayak gini kondisinya, gitu kan? Oke. Dalam keadaan seperti ini, ya misalnya Torfa ini dalam keadaan sakit parah dan tidak diharapkan kesembuhan, sehingga penjenguk melihat, ya ini mah bentar lagi. Maka bagi Torfa, bodoh amat. Yang penting saya pengen dapat 3 kesenangan duniawi, khamar, wanita, dan bersenang-senang di hari mendung. Paham gak ya kawan? Saking apanya kawan? Bodoh amat kalian gak peduli sama saya. Bodoh amat saya mati dengan cara apapun. Yang penting saya dapat khamar, dapat wanita, dan bisa bersenang di hari mendung walaupun saya dalam kondisi super sakit seperti ini. Lihat bagaimana seseorang tuh sangat duniawi, sampai dalam sakit yang parah pun dia masih kebayang-bayang pemikiran seolah menikmati 3 hal duniawi ini. Itu tercela, jelas tercela. Seharusnya kan dia dalam kondisi itu apa? Tazkiyatun nafs, ya. Mengacak diri, ya. Ketiga kesenangan itu adalah minum khamar, menolong orang yang ketakutan, dan 3 menghabiskan hari yang mendung karena langit. Ya, tadi menolong ketakutan masih perempuan. Ketiga hal ini menjadi ambisi terbesar dan hasrat tertingginya
Jika bukan karena 3 perkara tersebut, dia tidak peduli kapanpun kematian menjemputnya. Perkataan Torfa di atas tidak jauh dengan perkataan Abu Nawas atau Abu Nuwas. Sungguh kehidupan itu hanyalah mendengar, meminum khamar, dan menyesal. Jelek banget ya. Hidup itu cuman dengar, minum khamar, dan nyesel. Jika ketiganya hilang darimu, maka ucapkanlah selamat tinggal pada dunia. Hidup itu hanya mendengar, minum khamar, dan menyesal. Kalau 3 itu nggak ada pada hidupmu, pada dirimu, maka udahlah, kau mati aja lah. Artinya, dengar, minum khamar, menyesal, itulah keindahan duniawi. Itu keindahan 1, 3 itu doang. Lihat betapa ini. Ya. Dan prinsip sebagian anak muda kita juga. Makan nggak makan, apa sih? Yang slang itu apa? Makan nggak makan, yang penting ngumpul. Ngumpul tuh harga mati bagi mereka. Itu lihat rendahnya mereka tuh. Ya. Anda bisa melihat bagaimana Abu Nawas membatasi kehidupan ini hanya pada kesenangan mendengar, kesenangan khamar, dan kesenangan penyesalan. Gimana penyesalan senang? Dengan kata lain, di luar ketiga hal tersebut menurutnya tidak bernilai sama sekali. Di luar itu tidak bernilai. Lantas makna kehidupan seperti apakah yang dimiliki orang-orang kaya mereka ini? Kemuliaan apa yang mereka cari? Keutamaan apakah yang menjadi ajang kompetisi mereka? Apa coba? Mana kalimat fastabiqul khairat untuk mereka? Sesungguhnya ambisi-ambisi dan angan-angan seperti itu, serta hal-hal yang sejenisnya, tidak dianggap sebagai urusan mulia dan yang pantas dijadikan ajang kompetisi bagi hasad manusia yang nggak pantas. Bahkan sebaliknya, mengejar ambisi seperti itu rendah, dipandang hina oleh orang-orang yang berjiwa mulia serta tidak diinginkan oleh orang-orang yang memiliki kehormatan dan tabiat yang baik. Ana punya teman, bagus namanya Hakim, bagus. Teman di Al-Irsyad dulu di sekolah. Kakak kelas beliau. Orang Bogor. Panggilannya apa ya, Kon? Caleg. Lek, caleg gitu. Cakep kan? Alek, kayak Alek gitu. Caleg. Panggil caleg. Calon legislatif. Dan cukup populer di sekolah dulu di Ma'had itu. Kalau dia ditanya, Lek, ente apa? Cita-cita ente ntar kalau keluar di Ma'had. Ana pengen jadi supir angkot. Itu ngomongnya. Belajar nahwu, sorof, bahasa Arab, tauhid, akidah, tafsir. Pengen jadi apa ente? Ana pengen jadi supir angkot. Sampai sekarang nggak jadi apa-apa dia. Terakhir Anda ngelihat tahun 2014 mungkin ya. Si caleg ini, Anda lihat di ini. Kerja di Pustaka As-Sunnah Kuitang ya. Daerah, apa tahu nggak? Ada di Kuitang itu ada toko Pustaka As-Sunnah itu. Dekat Buyung ada Pustaka As-Sunnah. Anda waktu belanja di situ Pustaka As-Sunnah. Ente caleg kan? Ente siapa gitu kan? Kok tahu gitu kan? Kan itu kan panggilan pesantren. Tahun 2000 awal dulu. Oh ini langsung kan kenal kayak teman lama. Udah 10 tahun lebih nggak ketemu. Loh ente kok bisa di sini? Ana sugul di sini, maksudnya ana kerja di sini. Keke ente udah jadi supir angkot kata ana. Ana tanya gitu. Emang dulu kayak gitu, ana pengen jadi supir angkot. Nauzubillah min dzalik. Jadi jelek maksudnya bukan berarti supir angkot haram, enggak, bukan gitu. Tetapi kalau seseorang udah Allah angkat dengan ilmu, ngapain dia jadi yang lebih rendah daripada itu? Para pemilik keutamaan dan kedudukan pun takut apabila sifat demikian menjadi karakter mereka. Oleh sebab itu, Az-Zibarqan bin Badr sangat gelisah ketika Al-Hati'ah menyindirnya dengan syair berikut. Tinggalkanlah hal-hal mulia dan janganlah kau pergi mencarinya. Duduklah saja. Toh saat ini kau bisa makan dan berpakaian. Ya ini mah. Tinggalkanlah hal-hal mulia. Gak usah cari. Udah antum duduk aja. Bisa makan gak? Bisa. Berpakaian bisa? Bisa. Udah cukup. Udah gak usah ngapa-ngapain. Ini gimana kok orang kayak gini? Gak ada cita-cita ya. Begitu amat gelisahnya Az-Zibarqan mendengarkan ucapan Al-Hati'ah ini. Sampai-sampai dia melaporkan hal itu kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jadi ngomong kayak tadi aja. Itu dilaporin ke presiden. Ngomong kayak tadi. Iya. Kayak ada orang ngobrol di warung kopi. Udah gak usah kerja lah.
Ente ngapain kerja? Udah ngopi aja, ngopi napa ngopi gitu kan? Bisa ngopi nggak? Bisa. Enak nggak? Enak. Udah ngopi aja udah. Ngopi napa ngopi gitu kan? Itu kayak gitu di zaman Umar, dilaporin ke presiden. Wahai presiden, ada orang bahlul ngomong kayak gini presiden. Ya gitu kan? Kemudian Umar kemudian menjelaskan bahwa bait syair tersebut tidak bermaksud mencemooh Az-Zibarqan, tetapi hanya menegurnya. Yang demikian dilakukan karena Umar tidak suka membeberkan keadaan Al-Hatiyah. Namun Az-Zibarqan tetap merasa sulit, berat, bahkan menolak pernyataan bahwa ambisi dan mentalitasnya hanya terfokus pada makanan pakaian. Atas dasar itu, tidak heran apabila keinginan yang rendah dan orang-orang yang bertawatak tidak terpuji sering dicela. Ala kulli hal. Hatim At-Tai mengungkapkan, Allah mencela orang miskin yang cita-cita dan keinginannya dalam hidup hanyalah untuk mendapatkan pakaian dan makanan. Jadi antum kerja cuman buat beli pakaian sama makanan, dan ini keadaan banyak orang. Dan boleh dikatakan antum kerja capek-capek cuman buat supaya yang penting punya rumah. Ini juga nggak bener. Iya, karena rumah itu kan zina, yaitu perhiasan dunia. Tapi kalau diniatkan untuk maskan, untuk menafkahi istri ya bisa. Ya sama seperti makanan, pakaian juga kan ya. Kan menafkahi istri itu wajibnya ada minimal 4 ya. Kalau di bahasa kita sandang pangan papan gitu. Yang pertama maskan, tempat tinggal. Yang kedua malbas, pakaian. Yang ketiga makal, makanan. Yang keempat masyrob. Ini semua nafkah zahir. Nafkah batin ya ada sendiri ya. Begitu. Nah, pakaian dan makanan nafkah buat istri, betul. Tetapi kalau kita gajian cuman buat memburu makanan dan pakaian dan juga supaya bisa punya rumah, rendah sebenarnya, rendah. Kalau walaupun bagi orang Indonesia, wah ini anak nih emang dia pengen punya rumah nih. Bagi orang Indonesia itu Masya Allah gitu loh. Tapi enggak, rendah itu. Ia anggap lapar sebagai siksaan. Namun jika kenyang, hatinya menjadi tidak peka akibat rendahnya angan-angan. Penyair lain mengemukakan, selama yang menjadi target manusia hanya pakaian dan makanan, niscaya kebaikan akan menjauh darinya. Jadi kalau misalnya antum kerja pontang-panting cuman supaya bisa beli pakaian dan supaya bisa makan doang, itu nggak ada baik-baik, nggak kebaikan jauh darinya. Al-Ma'ari berkata dalam syairnya, sekiranya kemuliaan seseorang ada pada pakaiannya, maka pedang tak bernilai apapun selain sarung dan tali pengikatnya. Coba, bisa paham nggak? Sekiranya kemuliaan seseorang ada pada pakaiannya, maka pedang tak bernilai apapun selain sarung dan tali pengikatnya. Paham nggak ya, kawan? Mana yang lebih mulia? Pakaian kita atau diri kita? Diri kita. Taib. Kalau seseorang hanya menautkan kemuliaan itu cuma di pakaiannya, berarti menunjukkan dirinya itu tidak ada harganya. Harganya itu termaktub di pakaiannya saja. Nggak ada isinya nih orang. Yang penting pakaiannya, gitu kan? Maka kalau kemuliaan seseorang itu hanya ada pada pakaiannya, maka pedang tidak ternilai apapun selain cuma sarung dan tali pengikatnya. Coba sekarang pedang sama sarungnya mana yang seharusnya lebih esensial, lebih diunggulkan? Pedangnya kan? Pedangnya karena fungsinya itu. Adapun sarungnya, sarung pedang dan gagangnya mungkin atau tali pedangnya itu kan cuman apa ya? Aksesoris. Cuman aksesoris. Maka siapa yang menautkan kemuliaan pada aksesoris itu sebenarnya menghinakan esensi isi dari yang dibalutnya itu. Iya. Bermemah dengan pedang misalnya. Tapi ternyata itu bukan pedang, tumpul mungkin gitu. Tapi yang penting ini dulu. Wah, Masya Allah. Luar biasa. Lebih fokus di aksesoris. Begitu juga dengan kita kalau misalnya lebih fokus hanya di pakaian saja. Ya pakaian bagus alhamdulillah. Karena Rasulullah SAW membolehkan. Kata dalam hadis, bagaimana kalau misalnya seseorang sendalnya bagus. Apakah dia sombong? Atau pakaiannya bagus apakah dia sombong? Enggak masalah, itu mubah. Tapi ketika memburu pakaian ini melebihi daripada memburu kemuliaan, maka seperti inilah orang-orang ini.
dia adalah sebilah pedang yang mana balutannya lebih berharga daripada bilahan pedang ini sendiri. Dalam syairnya, Ali bin Al-Maqrab Al-Uyuni menyebutkan, aku kehilangan hati yang peka padahal ia berobsesi meraih kemuliaan orang-orang yang beramal dan kenaikan derajat terhormat. Sungguh, aku tak punya ambisi untuk dapatkan da'at. Aku juga tak punya hasrat dan rasa cinta pada Hindun. Namun aku ingin meraih kemuliaan, dan cintaku akan kuberikan pada wanita yang mengakui keberanianku dan memuliakan kesungguhanku. Masya Allah. Ali bin Al-Maqrab menyatakan, jadi nanti albi antum kalau nyari awewe, carilah yang memuliakan antum dan mengakui kesungguhan antum. Andai kau cabik-cabik kulit orang yang rendah cita-citanya dengan pisau kezaliman, niscaya ia tak akan kesakitan. Ya. Andai kau cabik-cabik kulit orang yang rendah cita-citanya dengan pisau kezaliman, niscaya ia tak akan kesakitan. Orang kalau nggak punya ambisi, antum zolimin, dia nggak ngerasa dizolimin. Karena udahlah, aku mah apa tuh. Nah gitu udah. Iya, antum gencet, dia nggak ngerasa tergencet. Karena apa? Dia nggak punya keinginan keras. Al-Barrudi menyatakan dalam syairnya, aku bukan orang yang hatinya ditawan khamar, bukan. Pun bukan orang yang kedua telinganya dikuasai seruling berlubang yang nada. Yaitu, aku tidak terpaut dengan khamar, tidak terpaut dengan musik. Karena barang siapa yang terpaut dengan khamar dan musik, cita-cita yang rendah dia. Gitu maksudnya. Ar-Rafi'i berpendapat. Rafi'i, Masya Allah. Adapun rendah cita-cita, setara dengan kedudukan hewan yang sama sekali tidak memiliki keinginan. Sama tuh. Karena hewan bahkan hewan ternak terutama. Mana ada hewan ternak punya ambisi? Nggak ada cita-cita pengen berburu apa. Karena hewan ternak itu paling rendahnya hewan. Hidupnya cuma buat jadi makanan manusia dan mereka tidak punya cita-cita apapun. Masih mending singa liar atau binatang liar itu masih punya cita-cita loh. Iya, lebah masih punya cita-cita. Tapi hewan ternak diem aja. Nunggu. Ada orang lewat, dia berharap diberi. Padahal orang cuma lewat doang. Binatang ternak, ia hanya peduli dengan tabiat penciptaannya dan letak keberadaannya. Hal itu dikarenakan hewan dilahirkan, tumbuh, dan menjadi besar agar menjadi daging, tulang, bulu, bulu halus, rambut tebal, dan hiasan. Keadaannya tidak jauh berbeda dengan tumbuhan. Hanya saja hewan pada asalnya itu makhluk yang lebih bermanfaat. Masalah di atas insya Allah akan diterangkan lebih lanjut. Insya Allah ketika membahas subbab manifestasi cita-cita dan mentalitas rendah insya Allah pada waktu mendatang. Insya Allah ta'ala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.